Baik, salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel TV hadir dalam liputan khusus. Kalau kemarin kita sudah konfirmasi dengan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan P3, Bapak Haryadi, dan saat ini kita ingin konfirmasi lah dengan Bang Esa yang selaku Ketua DPC, dan sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh internal partai yang salah satu partai tertua di Indonesia. Dan kita akan melihat bagaimana artinya persoalan yang melanda partai P3 yang ada di Kota Padang. Dan sebelum kami mengulas secara apple to apple dengan Bang Esa, jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Bang Haji Esa. Bang, selamat sore Bang. Sore, iya. Terima kasih atas kehadirannya di Investigasi Channel. Sebagai media kita tetap menjaga netralitas, kita memberikan satu kesempatan bagi siapa saja untuk memberikan satu pandangan terhadap persoalan apa yang terjadi. Bang, kita mau tanya lah. Saat ini kan di tubuh internal partai P3 khususnya di PC Kota Padang ini kan terjadi ada masalah Bang. Sebenarnya kalau bisa Abang ceritakan apa sih Bang persoalan yang terjadi yang kita juga masyarakat publik tahu sekarang terjadi ada 3 SK yang diturunkan oleh DPP. Nah, gimana tuh Bang? Sebenarnya persoalan apa itu? Jadi kita ini dari awal ini. Silakan. Boleh. Kronologisnya aja. Jadi pada tanggal 13 Oktober 2021 ya, P3 melaksanakan musyawarah cabang Muscap yang ke-9, yang mana Muscap itu sesuai dengan ADRT kita, maksudnya untuk menyusun struktur kepengurusan, salah satunya termasuk juga program-program partai ke depan. Nah, itu dihadiri oleh pemegang suara, yang mana pemegang suara itu 11 kecamatan. Nah, 11 kecamatan ini termasuk DPC 1, dan secara otomatis itu ada DPW untuk mengesahkannya, artinya utusan dari setingkat di atas dan juga DPP hadir dalam hal membuka musyawarah tersebut. Nah, tahapan pertamanya adalah yang pemegang hak suara ini memilih formatur namanya. Nah, formatur itu ada 5 Pertama, utusan dari DPP itu tidak dipilih, tapi diutus. Ya, itu adalah Pak Audi Jonaldi. Berikutnya adalah DPW P3 Sumatera Barat. Yang ininya adalah Pak Japermal. Nah, berikutnya yang adalah yang 3 lagi itu adalah 1 dari DPC, 2 dari PAC kecamatan. Nah, akhirnya singkat cerita kita melakukan voting, dipilihlah 3 suara ini, untuk masuk ke dalam formatur, karena 3 ini yang dipilih dari 11 kecamatan ditambah DPC. Nah, terpilihlah saya salah satunya memperoleh 7 suara. Jadi PAC itu memilih, akhirnya saya dapat 7 suara. Nah, berikutnya adalah Pak Erwin, ketua PAC Padang Timur. Nah, ada 2. Satu lagi adalah satu lagi PAC Lubek. Nah, Haris Madison. Nah, 3 inilah yang masuk ke dalam formatur dan didampingi, diutuslah di dalamnya Pak Jovermal dengan Pak Audi. Nah, tahapan berikutnya kita melaksanakan rapat formatur namanya. Nah, jadi rapat formatur. Jadi yang tadi kita sudah menang ini. Rapat formatur. Formatur inilah yang mengusulkan struktur kepengurusannya. Nah, pada saat itu kita pertama kali rapat formatur yang cuma dihadiri oleh 4 orang. 4 orang tapi secara virtual. Pertama saya, Pak Erwin, dan Haris Madison PAC Padang Lubek, dan Japermal. Di situ Pak Erwin mengusulkan saya untuk menjadi ketua DPC P3 Kota Padang. Pak Erwin tentu memilih saya dan saya tentu memilih saya juga. 2 ini. Haris Madison mengusulkan nama Niki Haryona. DPW pada saat itu tidak melakukan atas Pak Japermal, itu rekamannya ada, semuanya ada karena virtual. Pak Japermal menyatakan tidak memilih siapa-siapa karena DPW ini.
Ya, beliau mengambil sikap seperti itu. Karena tidak ada kata sepakat, ditundalah ini rapat untuk dilakukan rapat virtual yang kedua. Di rapat virtual yang kedua, skor tetap sama. Ya, Pak Erwin tetap pegang pada prinsipnya, saya juga begitu, dan PAC Padang Timur juga Pak Lubek Aris Manison juga tetap mendukung Niki. Artinya satu, Pak Japermal ini tetap dan belum menyatakan sikapnya. Nah, berikutnya kami menunggu-nunggu ini. Ya, setelah ada 2 kali rapat virtual, kami masih menunggu-nunggu. Jalanlah dijanjikan kita 4 hari kemudian. Ya, Audi ini tidak juga untuk ikut di dalam rapat, tidak ikut. Kita tunggu seminggu, 2 minggu. Ternyata kita mendapatkan informasi dari Jakarta, DPW, DPD, DPP, ya, bahwasanya ini kok udah keluar, udah ada rekomendasi dari DPW yang menyatakan DPW ini menunjuk bahwasanya merekomendasikan Niki ini menjadi ketua DPC P3 Kota Padang, dan juga ya sekretarisnya Free Fatria. Kami melihat ada itu dokumentasinya semuanya, ya. Bahwasanya dapat kami selembar kertas yang isinya begitu, menunjuk ya berdasarkan hasil rapat DPW merekomendasikan Niki dan Free Fatria menjadi ketua dan sekretaris DPC P3 Kota Padang. Ditandatangani oleh Haryadi selaku ketua DPW dan Mulyadi sebagai sekretaris DPW. Nah, kita kaget di situ. Dapat kita informasi, langsung kita kejar ke Jakarta. Di Jakarta dinyatakan ya, pada saat itu disampaikan, loh kok begini hasilnya. Ya, Bang. Ini, begitu. Ini saya menarik, Bang. Artinya, dalam anggaran dasar rumah tangga P3 sendiri, itu kan dilakukan secara demokrasi, Bang. Iya. Pemilihan lewat muscap gitu, Iya, Bang. muscap. Harus muscap. Muscap gitu, Bang. Itu diharuskan muscap. Ya, dalam musyawarah itu forumnya resmi dan forum tertinggi kita. Untuk pemilihan, membuat program segala macamnya. Nah, sementara di lain sisi seperti kita lanjutkan yang tadi, adanya rekomendasi seperti itu, kaget kita. Makanya kita formatur dan beberapa teman-teman pergi ke DPP membawa berita acara. Nah, sementara kan tidak ada ini nama Niki dan segala macamnya ini, dan mereka kalah. Uang saya, kecuali ya, kalau saya tidak direkomendasikan, ditunjuk Niki ya silakan. Saya legowo. Ya, tapi kondisinya kan saya juga incumbent ini. Nah, incumbent terus menang di dalam pemilihan formatur. Ya, tentunya bagaimana upaya amanah dari teman-teman ya, dan juga harus diperjuangkan ya, karena saya juga mempunyai amanah yang didapat dari teman-teman untuk bagaimana bisa mendapatkan SK yang ini, yang definitif. Nah, setelah itu kita bawa, kita laporkan. Disitulah kita melihat kalau ada pernyataan dari Pak Haryadi yang menyatakan 3-2, skor 3-2, nah itu salah besar. Ya, oke, kalau misalnya, tapi Audi kan tidak menentukan sikap di pada saat itu. Akhirnya kita di pusat itu ya diminta konfirmasi kedua belah pihak oleh DPP. Dipanggil kita, diundang. Bagaimana ini? Ya kan? Karena Audi ya pada saat itu diminta oleh DPP, Audi ini menyampaikan konfirmasi kepada DPP, kepada Sekjen dan kepada Pak Awi, Mas Awi, ya ketua OKK. Saya nggak ikut campur lagi. Nah begitu. Makanya diambil alihlah semuanya oleh DPP. Nah, diambil alih oleh DPP tidak berapa lama setelah dikonfirmasi kedua belah pihak dan DPW juga sudah diundang oleh DPP, keluarlah SK kami. Ya, SK kami 0358 begitu. Begitu kronologisnya, Bang ya. Itu kronologisnya. Artinya apa? Ya, kalau dinyatakan skor 3-2 ya nggak mungkin lah. Sementara ini DPP sudah mengeluarkan SK. Ya kan, artinya DPP kan sudah memilih saya. Skor 3-2 yang disampaikan oleh Haryadi di mana-mana di media itu ya itu bohong itu. Ya buktinya SK sudah keluar kan. Nah, kecuali DPP ditandatangani ketum dan ditandatangani oleh. Ada buktinya, Pak? Ada. Kita terima. Ya pada saat itu saya sampaikan kepada DPP, saya dapat informasi dari Audi ini menyampaikan WA kepada saya masih ada, kebetulan saya lagi di Sijunjung pada saat itu. Bang, SK Bang sudah keluar. Selamat ya, Bang. Semoga Bang bisa membesarkan partai. Itu ada WA-nya Audi. Nah, ada semuanya. Oh, dari mana tahu Pak Wagub? Dari sini. Saya diperintahkan oleh Sekjen dan Mas Awi. Bahwasanya itu ke Abang. Saya kaget juga jam 11 malam Audi nelpon.
Nah, akhirnya saya temuilah, berangkat saya ke Jakarta. Ternyata memang benar, kita diberikan SK-nya. Ada satu yang perlu disampaikan, ya, kalau menyatakan, kita kemarin kan menyampaikan PDF. Di dalam Undang-Undang ITE, PDF itu di dalam email itu sudah menjadi pegangan. Baca Undang-Undang ITE. Itu sudah legalitasnya sudah diakui loh. Nah, artinya apa? SK sudah kami terima secara sah, ada tanda tangan ketum, sekjen, stempelnya ada, kop suratnya jelas, nomornya juga ada. Nah, proses di P3, DPP itu ini kan prosesnya, SK secara fisiknya, aslinya diberikanlah kepada DPW untuk menyerahkan kepada seluruh kabupaten kota. Karena nggak mungkin DPP akan menyerahkan langsung masing-masing. Nah, kami mendapatkan berupa PDF seperti itu yang dikirimkan kepada kami. Nah, begitu. Nah, pada kenyataannya DPW tidak memberikan kepada kami. Nah, jadi akhirnya ya singkat cerita kami tunggu-tunggu nih. Ya, kami udah dapat ini SK-nya, tapi karena ingin menghormati DPW dan DPP, kita tahan dulu. Nah, setelah berjalan seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, bahkan udah jalan 2 bulan, 3 bulan lah, ya, kurang lebih. Nah, kita tunggu-tunggu tidak ada, ya. Akhirnya kami mengirimkan surat pada DPW, minta audiensi. Bagaimana ini mengenai SK? Kita kirimkan surat pertama, surat kedua, surat ketiga, nggak ada. Artinya nah, gitu. Abang melakukan soal artinya etika politik bang terhadap DPW, artinya menjalin yang berserak lah bang. Artinya sudah nggak dari pihak bang itu melakukan komunikasi politik dengan ketua DPW bang? Sudah. Kita sudah menyampaikan surat permohonan audiensi. Kita temui beberapa orang pengurus, ya, teman-teman juga. Ada ditemui sekretaris, ditemui Amoral, ya, Pak Amoral Lubis, ya, sebelaku ketua OKK, dan beberapa teman-teman yang lain di DPW, termasuk juga dengan Pak Haryadi sendiri sudah bertemu, teman-teman. Tapi jawabannya apa? Kita tunggu dari DPP, karena kita mengajukan surat pertanyaan. Ya, jadi beliau ini mempertanyakan kembali, kenapa tidak rekomendasi beliau yang anaknya ini, anak kandung beliau ini menjadi ketua DPC P3 Kota Padang, begitu. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Pak Haryadi. Hal ini terjadi hanya di DPC Kota Padang aja atau ada beberapa DPC bang? Kalau untuk di Sumatera Barat kemarin ada yang tertahan, tidak salah saya ada 7 ya. Ya, 7 akhirnya berikan. Ya, tinggal sekarang ini 1, kita aja. Tinggi ininya di Padang gitu. Padang kan jendelanya apa bang? Politiknya Sumatera Barat. Politiknya Sumatera Barat, dan saya juga menduga ini. Dan kuat dugaan karena kita juga mendapatkan beberapa dokumentasinya, arsipnya, bahwasanya memang karena Pak Haryadi menginginkan anak beliau yang menjadi ketua DPC P3 Kota Padang. Itu ada semuanya. Saya tidak fitnah, tidak inilah seperti berita-berita yang menyampaikan fitnah, tidak. Karena ada rekomendasinya, tanda tangan Pak Haryadi ada. Ya, harus Niki yang jadi ketua ini. Ke DPC Kota Padang. Iya. Bang, kita agak flashback ke belakang bang. Ya. Bang, abang udah berapa tahun bang jadi ketua DPC Kota Padang bang? Saya masuk P3 itu semenjak tahun 2000. 2000 bang. Ya, orang tua saya dulu kebetulan kan ketua DPC juga beliau, ya. Beliau dilantik jadi bupati ya tahun 2000. Sementara itu saya disuruh udah masuk aja P3. Saya masuk. Saya mulai dari bawah ini. Niti karir politik. Dari bendahara PAC. Bendahara PAC 1 tahun, ketua saya mundur, saya didorong teman-teman jadi ketua PAC. Ya udah, saya terima amanahnya. 2024 saya ikut pileg. Alhamdulillah duduk menjadi anggota dewan sampai 2004 2009. 2009 saya ikut lagi. 3 periode, Pak. 3 periode saya. Nah, setelah jadi ketua PAC, ya saya ikut ini lagi, ternyata gagal, ya kan, Muscap. Karena saat itu berlawan dengan Pak Irwan Fikri, saya jadi bergabung. Saya begitu, kalau udah ini keluar SK-nya ya saya manut dan patuh. Irwan Fikri jadi ketua. Legowo kita ya. Legowo kita. Saya tidak ada gugat-menggugat. Nah, pada saat itu Irwan Fikri menawarkan saya harus kesatria juga ya. Udah, kita sudah selesai katanya. Persaingan kita selesai. Anda masuk ke dalam kepengurusan saya. Oke, siap ketua. Nah, begitu nggak ada seperti ini, gugat-menggugat udah jelas. Ini yang dimain-mainkan saya nggak seperti itu. Artinya karir Haji Esa ini diawali memang karir politiknya dari P3. Iya, dari P3. Ya. Jadi rasa memiliki terhadap P3 ini juga luar biasa gitu Bang ya? Iya, pastinya tentunya. Karena semenjak di 2000 itu saya memang
ke P3, darahnya udah P3 ya kan. Dan memang apa namanya, saya besar lah nama saya di P3. Apalagi pada saat sekarang ini ya prosesnya ini yang saya ini kan. Ya, artinya prosesnya saya ikuti semuanya secara mengikuti aturan, juga jenis regulasi ya. Itu saya ikuti semua. Nah, tiba-tiba diginikan ya tentunya saya juga mempertahankan bagaimana amanah dari teman-teman. Wah, ini harus dilawan kezoliman yang seperti ini begitu. Zolim kalau kita menilai ini teman-teman ya, karena proses sudah kita ikuti semuanya, ternyata di tengah jalan seperti ini. Karena voternya pun pemilik suara yang sah. Iya, prosesnya sesuai dengan juklak juknis. Kita tidak ada melanggar apapun. Itu dan itu ditanggapi oleh DPP gitu Bang ya? Iya, ditanggapi ya. Kita menjalankan regulasi yang telah disusun oleh betul. Konstitusi kita secara konstitusi ya. Kita ikuti semua. Jadi apa yang akan dilakukan? Ya pertama ya kemarin kan kita pada tahap kemarin ketika ditahan itu SK kita selama sekian lamanya kita menggugat ke Mahkamah Partai. Mempertanyakan ya bahwasanya Saudara Haryadi ini telah melakukan kesenangan-wewenangan, penyalahgunaan jabatan dan wewenangannya dengan menahan SK kami ya, karena banyak tugas-tugas kepartaian, tapi kita tetap menjalankan ya tugas-tugas partai lah. Tapi cuma di internal yang kita artinya disabotase oleh Saudara Haryadi seperti ini gitu. Nah, P3 salah satu partai tua lah Bang ya. Iya. Boleh katakan partai perintis rumah besar Islam. Iya. Kita nggak boleh sedikit Bang. Tanggapan Abang lah Bang terhadap P3 ini Bang ke depan nih Bang, kira-kira apa sih yang akan dilakukan AJSA kalau memang benar DPP itu tetap mempercayakan AJSA itu untuk Insya Allah, amin. Iya. Kota Padang. Saya gini juga ya, karena ketika ini amanah dari teman-teman seperti ini ya, dan juga saya yakin masyarakat bisa menilai ya, kita serahkan masyarakat menilai. Semua proses kita lalui, dokumentasi ada, berita acara ada, apa segala macamnya, dan terbukti SK kita sudah keluar. Nah, ini masih dipertanyakan, berarti kan ada sesuatu ini yang dimainkan begitu kan. Nah, harapan saya memang ya DPP tidak tidak gegabah juga ya, kalaupun ada nanti keluar, kita kan tetap akan melakukan gugatan ke mahkamah. Kenapa? Karena kita secara konstitusinya sudah ya, yang kita jalankan itu tidak ada permainan yang bagaimana begitu, kecuali ya kita ada kesalahan. Apalagi informasinya seperti kemarin kita baca media, walaupun sampai detik sekarang ini kalau DPW dan yang lain teman-teman di DPW itu paham tentang organisasi administrasi, ketika SK itu keluar yang katanya digantikan oleh Dasman CS, harusnya kita sebagai orang yang digantikan mendapatkan SK pengganti. Kan begitu. Ya, diserahkanlah kepada kita. Diberitahukan. Nah, ini loh Anda sudah diganti, nggak usah ini. Tapi sampai detik ini kan nggak ada yang mau mengeluarkan SK-nya itu. Nah, kan nggak ada SK-nya itu kita terima, kita lihat hanya tertulis struktur kepengurusan ketua, Dasman, sekretaris, Rosmiati. Nah, satu lagi, Dasman ini di dalam ADART kita, ini tolong dicatat juga dan beritahukan juga kepada DPW, Dasman ini tidak pernah menjadi pengurus P3. Di dalam ADART kita, salah satu syarat menjadi ketua dan sekretaris ya, harus pernah menjadi atau duduk di dalam struktur kepengurusan selama 1 periode. Kader gitu, maksudnya di kader internal gitu. Kalau kader, beliau kan kader. Sudah anggota dewan, sudah 2 kali, sudah dua periode beliau. Tetapi syaratnya harus masuk ke dalam struktur kepengurusan. Minimal 1 periode. Itu anggaran dasar anggaran rumah tangga dan syarat menjadi ketua DPC dan sekretaris DPC P3. Ya. Menjadi syarat ketua dan sekretaris. Mau DPC, mau DPW maupun DPP. Harus pernah dia masuk. Nah, sementara yang direkomendasikan DPW ini nggak ada. Nah, nggak pernah beliau. Saya baru tahu dari teman-teman tadi menyampaikan seperti itu. Beliau nggak pernah menjadi ketua kepengurusan, duduk di kepengurusan. Nah, ini kan salah lagi ini. Nah, Rosmiati ini dia sekretaris. Ini kan jabatan-jabatan yang strategis ini. Rosmiati ini informasinya juga dia adalah seorang guru dia.
Nah, entah honor dia, entah mau jadi PNS dia nggak tahu ini. Ya, Nah, jadi kan bahaya ini. Saat ini kan SK itu udah muncul Bang, bertebaran Bang, artinya. Enggak ada, saya enggak ada dapat SK-nya. Maksudnya, ini sudah muncul, sudah apa kan, bermunculan rumor begitu Bang, Ada tiga SK, betul. Tanggapan Abang lah Bang, masa artinya partai sebesar P3 ini tidak bisa mengatasi secara internal? Iya, harusnya kan begitu ya. Saya sampaikan juga kepada Pak Haryadi dan kepada teman-teman DPW. Kalau saya salah, saya ini kan bawahan, termasuk kepada Audi, wakil gubernur kita. Yang beliau adalah ketua DPP, salah seorang ketua DPP, ketua pemenangan P3 di wilayah Sumatera. Nah, saya sampaikan, kalau saya salah, panggil saya. Kalau ada yang salah langkah saya atau saya banyak omong atau bagaimana, panggil saya. Hey, Anda begini, Anda diam, Anda begini, nggak usah Anda maju, nggak usah ini, kan jelas. Nah, tapi pada saat sekarang ini kan tidak gitu. Nggak mungkin lah saya ujuk-ujuk datang, Pak Ketua, nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi itu yang dinikan. Tentunya saya juga masih membuka lah ya. Jujur saja dari hati kecil saya masih membuka bisa pintu komunikasi. Tapi pada kenyataannya DPW sendiri yang sudah menutup komunikasi. Contohnya kita sudah memasukkan 3 surat meminta permohonan audiensi kepada DPW. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan, ada dokumentasinya, ada nomor suratnya. Toh kantor kita itu satu ini kok, satu tempat. Ya beda kamar aja. Tapi ya itu tadi, artinya DPW yang menutup komunikasi kepada kita. Tapi ya udah, kalau memang seperti itu yang diinginkan DPW, kita siap sampai kapanpun karena kami berkeyakinan, saya dan teman-teman berkeyakinan bahwasanya kita yang secara konstitusi ini adalah sah dan melalui prosedur, melalui apalah namanya ADRT kita ikuti semuanya. Jadi kita berkeyakinan kita adalah yang sah dan sesuai dengan konstitusi. Konstitusi Bang. Nah, begitu. Semangat kita. Bang, kita apa Bang kalau di DPRD berapa sekarang kursi P3? Kursi P3 ya 3 kursi. 3 kursi. Ya, 3 kursi kemarin pada 2014-19 itu kan 4. Ada saya di dalamnya 1. Ketika saya naik, nah kursi di dapil saya ini yang hilang gitu. Jadi tinggal 3. Ya, artinya kan nggak sembarangan juga main destal gitu. Oke Bang, kalau tapi mudah-mudahan ini saya berkeyakinan mudah-mudahan kedepannya P3 ini memang memperoleh peningkatan lah. Nah, walaupun berdasarkan banyak hasil survei P3 itu jauh ya bisa tereliminasi atau segala macam, tapi kami juga berharap ya DPW segera membuka pintu hatinya, pikiran yang jernih ya, tanpa ada mendengarkan gosokan, gesekan apa segala macamnya lah yang nggak benar ya. Saya dari dulu kalau tidak benar saya pasti akan mengalah. Tapi kalau benar masuk penjara pun 5 bulan saya ini kan kemarin kan. Karena saya berkeyakinan bahwasanya saya tidak ada ini. Tidak melanggar konstitusi ya. Begitulah. Kita harus tegas ya kan. Inilah Bang, Bang. Apa yang Bang bisa sampaikan ke publik ya agar kiranya ya publik pun tahu juga bahwasannya sebenarnya persoalan ini ada di internal antara ya, DPC P3 pihak Abang dengan DPW. Artinya apa yang bisa Bang sampaikan artinya menjalin komunikasi agar kiranya P3 ini tetap solid lah untuk di tahun 2024. Silakan Bang. Saya hanya bisa mengucapkan ini terima kasih atas perhatian dari masyarakat ya. Saya juga berkeyakinan banyak masyarakat mencintai P3, Partai Umat ya, dan juga besarnya P3 di tangan seluruh masyarakat khususnya Kota Padang dan Sumatera Barat ini ya. Apalagi juga kemarin ya kita berhasil juga mendudukkan sebagai wakil gubernur ya, tentunya semakin kedepannya semakin besar. Nah, kami berharap doa dari masyarakat tentunya supaya persoalan ini cepat selesai ya, dan tentunya kami juga berharap ini kepada pengurus DPW, mari buka hati dan pikiran yang jernih ya, hilangkanlah ego, hilangkanlah ingin bagaimana partai ini hanya untuk terkesan ini oligarki politik yang akan dibangun ya. Nah, hilangkan yang seperti itu. Besarkan P3 dengan sebesar-besarnya, dengan benar-benar niat tulus ingin membesarkan P3 partai kita, bagaimana agar perjuangan umat, keinginan umat, aspirasi umat ya bisa kita perjuangkan dengan sebenar-benarnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya juga mohon maaf kepada masyarakat ketika hal yang seperti ini membuat risih masyarakat, membuat kegaduhan sedikit, tapi yakinlah
ya yang kita lakukan yang seperti ini, bagaimana juga menegarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bagaimana keadilan aturan itu benar-benar ditegakkan. Begitu. Oke Bang, terima kasih banyak. atas bincang-bincangnya. Terima kasih. sore hari ini. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Bang Isa, yang dia sudah ketua DPC yang mantan anggota DPP Kota Padang 3 periode. Ya. Bahwasan beliau mengatakan sikap apa yang dilakukan beliau tidak melanggar aturan anggaran dasar rumah tangga P3. Dan kita akan melihat bagaimana sih separtai sebesar P3 mampu menyelesaikan persoalan internal. Mohon doanya juga. P3. Baik, demikian kita obrolan kami. Kita kembali lagi ke studio untuk pesan-pesan berikut ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.